Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Destin Delano Pratama Semiring dengan NPM 21180101127. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video, yaitu video peraga untuk pemeriksaan terkait bidang genitourinaria, termasuk di dalamnya pemeriksaan urologi dan colok dubur. Kemudian untuk dosen pengampu di blok genitourinari tahun 2024 ada Dr. Arif Yudo, SP Bedah, dan Dr. Rasmi Zakia Otarlina, MFAM. Baik, pertama-tama kita lakukan bina sambungan kepada pasien. Baik, selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Dasin, saya dokter yang menjaga di klinik pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Ezekiel. Bapak Ezekiel, usia berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil anamnesis yang sudah Bapak lakukan. Mungkin akan membuat Bapak tidak nyaman, namun Bapak tenang saja, saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, silakan untuk bersiap terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan. Kemudian cuci tangan memakai WHO. Oke, baik. Kemudian cuci tangan sudah selesai. Selanjutnya silakan Bapak untuk berbaring. Pertama-tama kita akan lakukan pemeriksaan pada regio costa vertebra untuk melihat ginjal dari pasien secara inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Baik, Bapak, yang pertama saya akan lihat terlebih dahulu. Mungkin boleh Bapak dibuka bajunya, instruksikan pasien untuk membuka bajunya. Kemudian kita lihat pada regio costa vertebranya apakah terlihat adanya pembesaran, pembengkakan, trauma. Apakah terlihat adanya jas, luka atau bekas jahitan. Kemudian kalau sudah kita inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi dengan teknik bimanual. Baik, Bapak, kita selanjutnya akan mempalpasi bagian regio costa vertebranya Bapak pada bagian sini ya Pak. Kemudian nanti tangan kanan saya akan berada di atas, kemudian tangan kiri saya akan ada di bagian belakang. Baik Bapak, kemudian diinstruksikan pasien untuk melakukan inspirasi. Oke, Bapak tarik nafas, kemudian buang, kemudian tangan akan masuk ke dalam, kemudian teraba pada bagian yang sudah kita palpasi di sini. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri? Baik, dan teraba juga apakah ada pembesaran pada ginjal, dan juga lihat apakah ada balotemen pada inspirasi maksimal. Kemudian kita lakukan perkusi. Yang pertama kita lakukan penentuan atas pada bagian atas. Baik Pak, saya coba tutup ya Pak. Ya, rasakan sampai ada perubahan suara. Oke, di situ batas ginjal atas. Kemudian selanjutnya kita lakukan nyeri ketok ginjal. Silakan berdiri Pak, silakan duduk maksud saya. Oke, kemudian kita lakukan perkusi pada bagian posterior. Oke, apakah terasa nyeri Pak? Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan auskultasi dan kita nilai apakah ada bruise. Baik Bapak, silakan tiduran kembali. Dan kita auskultasi pada arteri renalis. Oke. Auskultasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan suprapubik. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada regio suprapubik. Yang pertama kita minta izin dulu pada pasien. Baik Bapak, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan di mana selanjutnya Bapak diharuskan untuk membuka saraf Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, Bapak bersedia. Selanjutnya Bapak boleh untuk melakukan buang air kecil terlebih dahulu Pak. Instruksikan pasien untuk buang air kecil apabila terasa penuh atau terasa ingin buang air kecil. Baik, Bapak sudah pemeriksaan ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi. Yang pertama kita lihat inspeksi pada bagian antara simfisis pubis dengan umbilicus, apakah terdapat adanya penonjolan. Untuk penonjolan yang normal itu biasanya karena adanya
kandung kemih yang terisi. Kemudian kalau misalnya ada penonjolan tidak merata, itu biasanya menandakan adanya tumor buri-buri. Baik, pada di hasilnya ini di sini tidak ada penonjolan, yang mana ada artinya normal. Kemudian kita lakukan palpasi. Untuk palpasi kita lakukan palpasi dari atas ke bawah. Oke, baik Bapak, apakah terasa nyeri? Tidak, baik. Normalnya juga pada saat palpasi tidak teraba adanya pembesaran, tidak teraba adanya penonjolan, nodul-nodul, dan juga pasien tidak merasa nyeri. Kemudian selanjutnya kita lakukan perkusi dengan cara menonton. Oke, pada saat perkusi normalnya buli-buli tidak sulit untuk diidentifikasikan. Yep. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada genitalia eksterna pasien, yaitu yang pertama kita lihat pada penis. Untuk penis, untuk pemeriksaannya cukup inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi kita lihat dari ujung sampai pangkal penis. Kemudian pertama kita lihat apakah pasien sudah disunat atau belum. Di sini pasien sudah disunat. Kalau misalnya pasien belum disunat, kita lihat pada preputiumnya apakah ada fimosis atau parafimosis. Untuk fimosis, preputiumnya terlalu panjang atau bentuk seperti dorsal hood. Pada parafimosis itu preputiumnya ditarik itu tidak bisa kembali seperti semula, dan itu merupakan kejadian emergensi. Kemudian kalau sudah disirkumsisi, kita lihat apakah pada glans penis itu ada herpes atau ada ulkus, kemudian apakah ada luka atau mungkin kondiloma dan lain-lain. Kemudian kita lihat meatus eksterna, meatus uretra eksternanya, apakah ada stenosis pada meatus atau normal. Untuk pasien di sini normal. Kemudian lihat pada batang penisnya, lihat apakah ada epispadia atau hipospadia atau lubang kecil yang berada di dorsal atau ventral pada penis. Di sini pasiennya normal. Kemudian kita lihat apakah adanya korde atau penis yang bengkok. Di sini penisnya normal. Kemudian habis itu kita lihat apakah ada ulkus kelamin di bagian batang penis, dan tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, oh ya, sama ada apakah penisnya mikropenis atau mungkin makropenis. Di sini pas ukuran penis normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita mulai dari ujung hingga pangkal penis. Mulai dari sini. Tadi apabila ada preputium ditarik ke belakang, kemudian ditaba. Oke, baik. Apakah ada penonjolan pada bagian penis? Ada massa atau massa yang padat di sini pada pasien normal. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan skrotum. Untuk pemeriksaan skrotum kita inspeksi juga terlebih dahulu. Kita lihat pada skrotumnya apakah pada skrotumnya lengkap, ada 2 atau hanya ada 1. Kemudian apakah ada penurunan pada bagian skrotumnya atau dari inguinalnya, atau bisa dikenal juga dengan turun berok. Kemudian kita palpasi. Oke. Kemudian apakah ada terasa nyeri, teraba juga apakah ada massa atau ada penonjolan atau nodul. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan transluminasi. Untuk pemeriksaan transluminasi diperlukan penlight, kemudian kita sinari pada bagian testisnya. Normalnya ketika kita sinari itu tidak ada pantulan cahaya. Apabila ada pantulan cahaya berarti terdapat cairan hidrosis pada bagian skrotum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal-tausse. Untuk rectal-tausse ini yang pertama kita minta izin juga kepada pasien. Baik Bapak, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan rectal-tausse untuk menilai pada bagian prostat Bapak. Mungkin akan membuat pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman, namun Bapak tenang saja, saya akan lakukan dengan profesional. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak bersedia. Kemudian kita lakukan persiapan pakai handscoon. Kemudian instruksikan pasien untuk buang air kecil lagi.
apabila transfusi sudah penuh atau pada saat tidak bisa buang air kecil, dilakukan kateterisasi. Kemudian Bapak silakan atur posisi pasien. Untuk atur posisi pasiennya, dia posisi dengan posisi lithotomy atau paha diangkat ke atas. Kemudian kita siapkan gel, kemudian kita oleskan gel pada saraf tangan kita. Oke, kalau sudah, kemudian kita persiapkan pasien. Baik Bapak, saja saya akan melakukan penusukan ya Pak. Mohon maaf ya Pak, ini aman. Baik Bapak, tarik nafas. Oke, baik. Bila sudah masuk, yang pertama kita rasakan apakah refleks sphincter dari anunya akan menjepit atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada refleks bulbocavernosanya. Kemudian kita raba pada bagian dinding anusnya apakah terdapat adanya massa penonjolan ataukah ada fistula ani dan nodul-nodul pada dinding anus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita lanjutkan ke dalam, kemudian kita arahkan jari kita ke jam 12. Oh ya, untuk tangan kirinya dilakukan pencubitan pada penisnya. Kemudian ini untuk menilai refleks bulbocavernosanya. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan arah jam 12 untuk tangan yang masuk ke dalam anusnya. Kemudian kita raba prostatnya. Untuk prostat sendiri, apakah teraba adanya pembesaran, kemudian apakah teraba adanya penonjolan. Untuk penonjolan ini bisa mengarah kepada CA prostat. Untuk apakah konsistensinya halus atau kasar, kemudian diraba apakah adanya nodul-nodul pada prostat. Baik, kalau sudah, kita pemeriksaannya sudah selesai. Baik Bapak, kita sudah selesai pemeriksaannya. Selanjutnya terakhir kita lakukan pemeriksaan pengambilan spesimen dari uretra. Baik Bapak, selanjutnya untuk terakhir kita membutuhkan untuk pengambilan spesimen uretra. Ini tujuannya nanti akan untuk menilai apakah nanti akan dilakukan pada pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang pertama, Bapak, saya izin untuk meminta izin apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini. Bersedia Dok? Baik, apabila Bapak bersedia, kemudian kita pertama kita buat dulu pada objek gelasnya, kita tempelkan label nama, kemudian kita tuliskan nama pasien serta data diri lainnya, kemudian buat lingkaran pada gelas objek dengan spidol. Kemudian kita lakukan cuci tangan WHO. Baik Bapak, silakan. Selanjutnya kita meminta menggunakan handscoon. Kemudian pasien Bapak silakan untuk dibuka tadi celananya ya Pak. Oke, baik. Celana pasien sudah sudah terbuka. Kemudian kita lakukan apabila pada pasien tidak disengat, ditarik terlebih dahulu pada percutiumnya sampai terlihat glans penis. Kemudian gunakan pinset untuk membersihkan smegma. Oke, kalau sudah dengan cairan. Kemudian kalau sudah dibersihkan dengan NaCl, silakan untuk dimulai pemeriksaannya. Kemudian sedikit ambil duh tubuh pada pasien menggunakan transport swab. Apabila duh tubuh tidak keluar, maka dilakukan teknik milking way atau seperti memeras susu pada sapi. Oke, sudah. Kemudian kita ambil, kemudian kita taruh, oleskan pada objek gelas yang sudah kita berikan label. Kemudian baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai, silakan dipasang kembali Pak untuk celananya, dan hasil dari objek gelas tadi dibawa ke laboratorium.